Di dalam Al-Quran, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Abang bisa tahu orang munafik sama orang kafir sama orang musyrik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada orang munafik yang statusnya itu lebih jahat daripada orang-orang kafir dan musyrik. Abang bukan surat Al-Bayyinah. Iya. Dan Blender ini, saya katakan Blender ini wajib hukumnya dakwah karena dia laki-laki. Wajib. Kalau dia bukan orang Islam, dia nggak boleh berdakwah. Dia ada di dapur. Ya, Bang. Dakwah ya. Dia mufasir. Dia mengatakan kencing otak, aku maki. Dan kemudian dia duduk sama dengan mengaku Islam, tapi buat nama akun kencing ontak. Apa nggak kena maki juga dia? Itu yang aku tahu. Coba, aku nggak ngerti-ngerti lah ilmu itu. Dan dia sebagai orang Islam yang duduk selalu mengatakan api, kok dibiarkan, bos? Jadi aku nggak punya ilmu. Yang ku tahu, aku selama ini menghadapi penghujat. Kalau sudah penghujat memaki, aku diskusi. Kau minum kencing onta, kukimak kau, kumaki-maki dia. Oh tadi itu aja lah bahasanya. Kalau menghujat. Nah, dia kencing onta, ya apa nggak kumaki dia sebagai umat Islam kok dibiarkan? Apanya kau Din? Makan apanya kau Din? Din? Makan apanya kau? Dulu Dini di mute dulu deh, noise. Nah, itulah, itu satu ya, itu satu, udah. Terus kemudian ini anak ini kok penghujatan kok dibiarkan saja, taunya mengkritik orang saja, apa yang sudah dilakukan. Terus yang kedua, yang paling emosi sama dia selalu menggunakan api. Katolik, kata sang holik katanya, Katolik itu adalah Allah. Apa nggak naik tensiku akidah nih bos? Wah, udah nggak betul. Itulah yang aku caci maki mamanya saking emosinya aku. Masa Katolik kata sang holik diiyakannya? Cobalah, Islam apa ini? Dari mana datangnya Katolik itu kata sang holik? Allah. Dari mana coba? Dan kemudian ada orang kafir ya, si Distastro itu, Yesus baik kepadaku. Yesus udah kayak gitu pun masih dikatakannya Islam. Apa ini? Kugaslah, memang itu pula bidangku. Ya udah, selesai. Cuma itu aja. Jadi kalau kau mengatakan aku penghujat, ku caci maki, udah nggak peduli aku mau siapa. Itu aja udah. Dalilnya itu nggak ada yang lain. Jadi mau takwir tahu itu dalilnya udah. Ketika kau duduk sama dia, anggap. Sebelum masuk Bang Budi, cuman sedikit aja. Bang Sandi, monitor Bang Sandi. Iya. Bang Sandi. Ya. Bang, aku mau nanya nih ya, ini agak sedikit apa ya, tapi Bang Sandi jujur boleh ya? Boleh. Ya? Iya biar enak. Bang Sandi udah pernah nggak, maksudnya kayak nggak usah pun ketemu kopdar, ketemu maksudnya lihat muka, pernah nggak Bang? Kalian video call kayak gitu? Kayak saya sama Bang Budi, Blender ya, terus ini itu kami udah pernah muka. Dengan yang di Komal Abang itu Nazaret, si Equalizer, Abang tahu kayak mereka tuh langsung mukanya bagaimana, nama aslinya? Saya ingin tahu aja. Nggak tahu. Saya nggak tahu, saya cuma punya nomor WA-nya itu Daeng Nazaret. Kalau Tante Nila itu dari jauh Desember tahun lalu saya sudah punya. Emang itu cuma tempat ngobrol di situ. Nah, saya mau bahas dulu yang dijawab sama Blender ya. Ketika sebentar dulu Bang. Berarti memang Abang tidak belum pernah melihat wajahnya Equalizer? Belum. Terus Abang percaya sama dia 100%? Maksudnya lebih percaya betul sama dia, apa perkataan dia? Percaya Bang? Iya, karena saya ada alasannya. Ketika beberapa kali saya bawa guru saya M. Asyari itu, dari M. Asyari, saya minta penilaian dia. Ini Islam benar apa tidak? Terus Ustadz Hamid Umar, saya juga tanya, ini Islam benar apa tidak? Dan mereka bersepakat bahwa ini adalah orang Nahdlatul Ulama. Oke. Usil, ya. Ustadz Hamid yang di Kayu Manis. Hamid Umar yang di Jawa Timur. Oh, yang Bang Mujo. Oke. Berarti poinnya Abang belum pernah tahu bagaimana bentuk wujud Equalizer. Nazaret tahu? Nazaret yang tahu Tante Nila, saya belum pernah lihat, tapi di foto WA-nya ada.
dan pernah kayak dipasang di si pipinya. M4 tahu? M4 nggak pernah buka on cam wajah. Tapi maksudnya pernah kayak itu- gak usah di apa bang, yang di pribadi kayak WA-an gitu. Pernah nggak kalian kayak Nggak video punya. call gitu? Saya cuma punya 3 doang. 3 termasuk Tante Nila ya. Yang saya punya Daeng, Nazaret, dan Tante Nila. Udah. Saya Oke. pernah tahu wajahnya equalizer, pernah kan cam dia kan? Kalau wajahnya saya nggak pernah lihat. Saya pernah lihat dia kan kayak malah. Nah, ini maksud saya yang ini, saya pengen tahu betul Bang Sandi Iya. sedekat apa sama si equalizer? Apakah pernah di WA tuh saling video call? Gitu itu Nggak punya maksud nomor saya WA-nya. gitu. Oh gitu ya, oke. Ya silakan Bang Sandi. Yang saya Iya. pernah lihat wajah itu Bentar ya, Bang Amnesia Sandi. kalau nggak salah. Bang Sandi. Ya, Bang Sandi itu monggo. tadi pas saya dengar Anda mengatakan Blender ini nggak layak untuk membicarakan menafsirkan Quran. Anda tahu nggak? Mentakfirkan, Mentafsirkan. mentakfirkan, mengatakan Mentafsirkan, seorang kan? atau sekelompok Ya. itu Pasal yufassirun. munafik, Mufassir, kafir. Hah? tafsiran. Tahu saya. Takfir, bukan Takfir, Pak, tafsir. Bang. Mengkafir-kafirkan orang, takfir. Oh, Mengkafir-kafirkan mengkafirkan, orang. takfir, kafaru, kafiru. Takfir, iya. Oke, begini ya Bang ya. Di dalam Al-Quran, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musrikina mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Abang bisa tahu orang munafik sama orang kafir sama orang musyrik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada orang munafik yang statusnya itu lebih jahat daripada orang-orang kafir dan musyrik. Abang bukan surat Al-Bayyinah. Iya, tahu Dan saya. Blender ini, saya katakan Blender ini wajib hukumnya dakwah. Karena dia laki-laki. Wajib. Kalau dia bukan orang Islam, dia nggak boleh berdakwah. Dia ada di Berdakwah dapur. ya, Bang. Berdakwah Dakwah, ya. ini mufassir. Abang cari Sebagai tolong cari. pendakwah seorang Islam itu ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, wajib. Wajib. Bang, sebentar Dakwah Bang. dengan Abang mentakfirkan sekarang beda, ini saya Bang. mau tahu sanatnya Abang belajar di mana. Bang, Abang enggak, sebentar. Abang bersanat di mana, Bang? Siapa yang sebentar, ngajar, Abang? sebentar, Bang. Nggak usah lari ke situ, Sebentar Bang. dulu, saya nanya, Abang jangan nanya saya dulu. Selesaikan dulu saya. Berdakwah dan Abang mentakfirkan sanatnya itu dari beda. mana? Abang bisa Paham tahu nggak, Abang? agama. Abang tahu nggak antara berdakwah dengan mentakfirkan? Apakah sama? Oh, sekarang munafik itu gimana? Abang tahu nggak artinya takfir dulu? Tahu kafir, kafaru, kafiru. Bukan kafir, takfir. Astagfirullahaladzim. Takfir itu sama seperti Asal katanya dari ijma kafir. ulama. Asal katanya dari kafir, Fatwa. Bang. Astagfirullahaladzim, lu pakai ngajarin gue lagi. Kau belajar bahasa Arab Men. kok sok-sokan kau. Gue ini orang Surabaya, men. Gue orang Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dosen gue, Gini. guru gue tuh Ghazi Abdul Qadir Hasan. Tahu gak lo, Ahmad Wakid itu dosen gue, guru gue. Terus Gini, Bang Udin. Habib Lopot. Bang Siapa Udin, dia? San, Guru San. gue. San, Lu mungkin Sandi nggak tahu Bang belajar Budi ini yang pakai paling masalah punya nafsu. kompeten untuk berdiskusi di lintas agama. Acik lu ini jadi orang. Bang Gini, Budi gini, Blender, punya gue ingetin ijazah. Blender, Punya Blender, ijazah sertifikat ingat ya Blender ya, untuk Blender udah lintas dapat agama. perlindungan dari MUI Kalimantan Timur, ingat itu kemarin. Dan satu, lanjutin Blender, selama kita menggunakan data, selama kita menggunakan kalimat Allah dan Rasulnya, dan kita nggak keluar dari Al-Quran, lanjutkan. Islam harus tegas. Anda, Blender, kamu itu ada umatnya Rasulullah. Ada di surat Al-Fat ayat 29. Kalau kamu umat Islam, umatnya Rasulullah, wajib tegas. Kalau kamu masih juga pelintat-pelintut, buang itu ayat. Surat 48 ayat 29. Jadi boleh ya seseorang Kamu umat membuat Islam wajib fatwa ya, tegas, Bang Udin? bukannya kasar. Tegas. Bang Udin, Ya. berarti boleh ya seseorang membuat fatwa bahwa ada sekelompok orang munafik, ada sekelompok orang kafir, boleh ya? Ya, sekarang gini, ada orang Nggak, yang tanya, boleh nggak? menghina saudaranya, menghina Islamnya, menghina nabinya, menghina Rasulnya. Lu mendiam aja. Yang mana menghina? Ketika equalizer, makanya saya mau nanggapin ya. Ketika equalizer memakai akun susu kencing onta, kita minta penjelasan kenapa. Ya, terus kenapa? Dia pakai kata gitu kenapa? Emang layak seorang pendakwa pakai kalimat kayak gitu? Air susu Saya kencing tekanin, lagi tempat komanya najis susu equalizer. kencing. Kita Bentar, ini Bang. di media sosial untuk berdakwah, Sebentar, bukan Bang. ngomong kotor.
Sekarang Sebentar, Bang. ada nggak di sini yang menggunakan kalimat Astagfirullahaladzim. titit onta, ada nggak di sini? Nggak ada. Kencing ontak yang kenapa equalizer pakai itu bukan untuk menghujat umat Islam, karena komal equalizer bukan komal debat lintas agama. Itu satu. Kalau ada yang bilang komalnya equalizer komal debat lintas agama, salah. Karena itu ngumpul semua agama dan dari semua mazhab yang ada di Islam ngumpul di situ. Pahamin itu, Bang. Dan Kenapa tunjukin pakai sama nama saya itu data di permasalahannya. mana ada seorang boleh berfatwa seperti sekelas MUI. Adi ini nggak tahu nih Bang Sandi. Tidak sih. Dia masih muslim, dia Islam. Bahkan guru saya bilang dia itu Nadatul Ulama. Tentang takfir aja kok udah paham kau Sandi. Di mana dibolehkan? Kasih tahu saya, Bang Udin, ada hadis atau ayat Al-Quran yang membolehkan seseorang untuk berfatwa bahwa ada sekelompok orang munafik kafir, disebutkan namanya. Nggak gini loh San, nggak mau dikafir-kafirin orang, tapi apa yang kalian lakukan itu juga sama seperti kafir gitu loh. Itu yang bikin kami heran. Bahkan ada yang setahu saya ketika seseorang mengkafirkan orang dan tuduhannya nggak benar, itu akan kembali ke dirinya. Ya kelihatan lah kau Bang Sandi, kau menafik kau. Nah, lo kena kan lo sama cewek lo ngomong. Siapa dirimu bisa menilai saya munafik? Kelihatan lah kau menafik. Itu masalah kolbu. Alah, sok kolbu-kolbuan kau. Kayak begini yang ditunjukin Islam. Kau udah kelihatan di sini bodoh, kau mau bodoh-bodoh, kau merasa kau sudah pintar. Jadi muslim kayak kau gitu ya? Kayak kau gitu ya, ngadi domba. Bolehkah menjudge seseorang mengenai kolbunya? Aku nggak menjudge Sandi, Bang aku cuma Udin, nanya apa muslim itu kayak dengan kau ketika Sandi? munafik Yang mengatakan seseorang adu domba munafik, orang gitu. ayolah Bang Udin, kau lebih paham agama, oke? Blender kau bermuka dua, memang kau benar. Tunjukkan kalau kau memang paham agama, Bang Udin. Satu hadis atau satu ayat Quran boleh seseorang memberikan fatwa bahwa ada sekumpulan Sandi munafik kau, Sandi. ini munafik, ini itu. Kalau memang ada, saya nggak selalu Blender. San, Kelihatan dari cara kau bercakap, disimak dulu, kau San. kelihatan Coba kau disimak munafik sebentar kau. ya. Bang Udin Kampleng ini, Bang Budi Gema ini, salah satu, bukan salah satunya ya, salah satu dari debater muslim yang sudah senior, yang mempunyai sertifikat sah dia untuk berdiskusi lintas. Dia sertifikatnya ada. Oke, kalau itu saya acungin jempol. Tapi ketika dia membolehkan seorang pribadi memberi fatwa, membuat fatwa masalahnya untuk itu sekelompok orang, itu bagaimana? pendapatmu Bang? berbeda dengan tadi yang sudah disampaikan Bang Budi tadi, bukan mengarah ke sana. Kenapa harus diarahkan ke situ? Itu nanti ada bahasannya bisa, tapi kenapa harus dipaksakan itu? Yang saya bahas itu gitu loh. Kenapa harus itu yang dibahas? Kan 3 hal saya minta. Itu yang pertama. Bang Bejo, intinya Bukan. Bang Sandi ini munafik. Kita kan udah bilang ya, Bermuka dua. kita ini debater Munafik muslim. kau. Bermuka dua kau. Sejak awal itu kita itu untuk berkecimpung di sini ya, dengan segala yang kita miliki masing-masing berbeda-beda, disumbangkan di sini, saling mendukung. Oke, sepakat. Bukan kita saling meresistensi ya, satu dengan yang lain. Kalau ada yang seperti itu, jangan tanyakan di publik. Kau boleh bertanya itu, Bang Budi ini mudah untuk dikomunikasikan. Gini, Nomor Bang semua Bejo. debater tahu ini. Nomor Begini, dia mudah pertama didapatkan. Kak Nora suruh saya cerita Bang Bejo potong. Terus saya minta 3 hal itu apa? Saya sebutkan. Saya bilang, Bang Bejo boleh. Nah, Bang Udin naik. Udah syukur kau di Komal ini dikasih bicara. Tahu tadi aku di Komal kau nggak kau kasih bicara. Atau kau sendi. Kan sudah disampaikan Kedua. tadi, sudah saya sampaikan ke Blender. Terserah Kak Moja, saya sudah minta maaf sama Kak Moja ya. Diam kau. Kau sebaik-baik cakap kau. Kan ini kau minta kepada sama aku, kau tanya Blender, aku langsung telepon dia. Minta telepon aku langsung ngomong pakai telepon. Dan dia paham. Makanya aku masuk ke room dia tanpa aku beritahu ngapain aku di room dia. Tapi aku pantau supaya apa? Aku tahu kalau dia itu nggak kemana-mana. Aku pantau. Padahal aku nggak perlu kali mantau Komal dia. Komal dia itu independen, bisa berdiri sendiri. Aku biasanya mantau room-room kecil, ya yang diskusinya kacau. Tapi kalau di room dia nggak perlu aku pantau. Aku tahu room dia.
Iya, sama kayak di rumahku, Bang Bejo tidak mau pantau. Ada. Enggak, begini sedikit ya. Sedikit ya, Bang Sandi, saya cerita sedikit saja sedikit. Blender, makanya saya bilang, Blender udah 3 tahun lebih, saya sudah mengenal beliau. Saya tahu bagaimana wajahnya, makanya saya tanya sama Bang Sandi. Saya tahu bagaimana wajah Blender. Mungkin saya orang pertama yang tahu wajahnya ketika kami sudah mulai kecimplung di dunia lintas iman. Makanya dibilang Bang Bejo, dulu Blender ini ngeri. Tidak ada musuh, maksudnya tidak ada sampai seperti ini sesama Muslim. Cuman, tadi saya dengan Blender dulu, tanya Blender, saya dengan Blender dulu pernah beberapa kali di DM, bahkan di WA untuk tidak masuk di Komal Islam yang memang tidak ingin ada narasi seperti kami. Karena saya dengan Blender yang kalau narasi terlalu brutal. Iya, ada beberapa Komal Islam yang sekarang tidak pernah lagi live. Dan ada beberapa ustadz yang tidak menginginkan kami itu seperti ini. Tetapi tidak, maksudnya begini Bang Sandi, maaf. Tetapi masalah itu tidak ada, jadi muncul di publik, dibuka nggak ada Bang. Jujur, makanya saya baru kaget ini. Kalau sama si Tristan, jangankan sama kami, sama Bang Zuma aja, dengan para ustadz yang lain, saudara-saudara yang lain, dia sudah memang tidak cocok. Makanya saya menganggap si Tristan itu seperti, ya tidak pedulilah, karena bukan sama kami pun juga, sama orang lain dia sudah lakukan. Cuman itu saja Bang. Saya baru inilah Blender ini mendapatkan seperti ini permasalahannya. Selama 3 tahun kemarin itu, walaupun kami banyak juga ada sebagian saudara Muslim yang tidak setuju dengan cara kami berdiskusi sama Oten ya, kami tidak mempermasalahkan itu. Saya WA si Blender, Blend, kita udah kena tegur, oke deh, turun kami masuk ke Komal itu. Ketika kami mau masuk ke Komal ini lagi, kami udah nggak diapakan. Di WA lagi sama orang yang punya Komal. Maaf Bun, Bunda tidak boleh, tidak, Bang Sandi noise. Bunda tidak diizinkan naik. Maaf ya Bun. Oh iya nggak apa-apa. Apakah saya membuka room saya bilang, saya di room ini, saya tidak diizinkan naik? Nggak ada Bang. Itu maksud saya Bang Sandi. Walaupun saya dengan Blender itu dari pihak Muslim itu banyak yang mengapakan kami. Yang paling ribut waktu itu dengan si siapa tuh? Indra Mose. Disitulah baru di situ ribut saya dengan Indra Mose. Di situ juga ada penengahnya Bang Zuma. Baru itu. Kalau sama si Tristan saya tidak mau pusing Bang. Makanya saya heran kenapa Blender mendapat masalah seperti ini. Makanya itu maksud poinnya Bang. Blender ini tidak akan digituin ya, kalau dia tidak dicolek. Ada yang mencolek dia nih Bang. Jadi sebenarnya awalnya kalau saya lihat ini permasalahan Blender dengan Tristan. Sandy, yang kedua, Blender ini orangnya nggak pendendam biasanya, nggak pernah itu mau dendam sama orang. Jadi kalau kami bilangin, Blender, udah kau biadab, udah dia udah tabayun kau, tabayun. Iya Kak Moja, jadi gini Kak Moja ya. Sakit hati dia, nggak ngerti. Permasalahan awal Blender itu sebenarnya sama Tristan. Terus ketika Tristan nggak ada, Blender langsung memaki semua yang orang yang ada di dalam Komal. Mantap. Hah? Ketika lidah hujung terus gitu, terus gue yang disalahin. Aduh, picik banget. Ya Allah. Mantap. Terserah lah pikiran kalian ya. Aku cuma bilang mantap. Emang salahnya di mana? Saya di sini cuman mengutarakan bahwa janganlah membuat fatwa bahwa ada sekelompok sesama Islam itu dimunafikan, dikafirkan. Karena nggak ada hukumnya, nggak dibolehkan malah. Itu aja kalau saya. Dan minta maaf saya makinya sesama Islam. Saya kalau nggak disenggol saya nggak begini. Nanti dapat duit itu. Gue mau pelan-pelan nih ngomong. Bang, gue mau nanya sama lo nih. Iya Bang Udin. Yang namanya orang-orang yang menentang sesama Muslim itu sebutnya apa Bang? Iya, munafik. Terus maksudnya Bang Udin? Munafik Bang. Nah sekarang Abang ini udah menghujat. Abang ini dihujat nih, diingatkan sama Blender. Terus Abang balas lagi menghujat. Lalu ngomong kemana-mana ngegibah. Menebar suatu ajaran mana tuh Blender itu suka banting piring lah apalah whatever saya nggak tahu itu ya kan. Nah itu artinya udah menjelekkan orang Bang. Lebih bagus Bang ya. Oh jadi saya yang salah ketika saya yang disenggol duluan
ketika saya yang dimasukkan duluan ke dalam list, Bentar, saya yang bentar, dicaci sebentar, maki, sebentar, ibu sebentar. saya yang dicaci maki, saya yang salah. Sebentar, gue belum selesai. Lu kayak mama juga. Lu baik-baik Bukan, ya. ketika abang berstatement, Kamu tuh abang laki-laki, menyebutkan saya, jadi saya yang salah. Kayak perempuan sih. Gua kasih Saya tahu. yang disenggol, bang. Saya Lu yang telepon ke dia langsung. Kurungkatkan kau mal ini, kurungkatkan kau berantem. Mulut lu gimana sih? Ya Lu telepon bukan, langsung ke abang dia. statement tuh yang bijak ketika abang pengen menasihati saya, yang bijak tuh Udah, tahu lu dulu gini aja masalah deh, dari gua awal, kasih bang. teleponnya Blender, lu kapan mau ketemu sama Blender gitu aja dah. Pusing amat gue jadinya. Maksudnya si Sandi ini begini, dia mengasih tahu dia tidak terima emaknya dicaci maki Blender. Itu. Saya tidak Betul, terima, Bang saya Sandi. minta, saya tidak terima ada umat muslim Mungkin Blender dibikin caci fatwa itu. sebagai orang munafik dan dicaci maki. Iya bang, makanya saya bilang begini bang, Blender itu tidak akan mencolek kalau tidak dicolek bang. Makanya jujur, demi Allah baru saya lihat Blender bermasalah begini loh. Iya kan, kamu Zam? Ini Bang Budi juga lama, iya kan Bang Budi? Betul. Saya baru Aneh sih. tahu begini. Ya tanyakan ke Blendernya, jangan tanyakan ke saya. Lebih payah nasihatin Nora pada Blender. Nora Betul, betul. Saya lebih parah. susah. Saya lebih parah memang. Iya, tapi Bang Bejo hasilnya baru 2 hari ini doang kan ketika Bang Bejo ada di situ. Sebelumnya saya sudah tenang-tenang, saya udah janji sama Bang Bejo 7 hari nggak akan ngapa-ngapain. Saya diam, baru 1 hari Blender yang masuk dengan tulisan Blender yang mulai duluan. Bang, abang itu kayak baru Itu berapa bulan dikompori sih Bang Sandi. Formal. Berapa bulan sih kamu tuh? Bang Bejo, Kami ini orang udah Bang Bejo. tahunan. Ibu saya, bapak Sebentar, saya, nenek sebentar, saya, Bang anak saya Budi. dihina. Nyantai aja gua. Bang Bejo udah pantau. Memang selama berapa hari ini saya juga naik ke komalnya Blender. Itu memang tidak menyinggung sedikit pun. Ya, cuman maaf Bang, maaf sekali. Saya kemarin masih netral lah sama equalizer, tapi melihat beberapa hari ini sampai tadi di roomnya Bang Sandi, statement dia itu lucu. Dia membilangkan itu hak orang untuk begini, hak orang, tapi dia lupa dia sudah mengganggu juga hak orang. Equalizer, maaf Bang Ya, Sandi silakan, kalau ataupun soal yang equalizer, lain, silakan. Nazaret, iya, Bang Sandi ataupun yang lain saya masih apalah. Tapi kalau equalizer maaf, saya sudah memang tidak bisa lagi untuk nggak bisa lagi. Saya maaf Bang Sandi saya masih hargai. Enfor ataupun siapa tadi Nazaret, walaupun dikatakan Ini Sandy ini muka dua, ngapain kau hargai dan orang? Muka dua nih. Astagfirullahaladzim. nggak apa-apa lama. Saya hargai, tapi equalizer memang kayaknya biangnya ya. Saya kalau tengok kayaknya biangnya equalizer ini. Makanya saya tanya tadi sama Bang Sandi tahu mukanya? Enggak. Ma, aku Iya kan? di lingkungan mereka baru 3 bulan ini. Ya udah. Nah, itu, Bang. Bang. Baru. Udah. Dan saya di lingkungan mereka Gini, ya. nih, Sandy. Sandy, gini aja Sandy, kau kan bilang kau jago di agama, ya kan? Nah, ayo sama kami. Siapa yang bilang aku jago? Itu, jangan kau skor-skor aku ilmu. Di mana ini. kalimatku aku bilang jago? Tapi nggak mau kau sama kami. Dengan adanya komplotan Blender, jadi kau merasa dirimu lebih hebat, gitu. Yang saya bingung ketika seorang melakukan Gunakan kesalahan ilmu kau di untuk yang antara benar. kita ketika Gunakan ilmu kau untuk yang ditegur. bagus. Kalau memang Kenapa kau pintar, jangan malah menggugah dibela sih? aja kau. Itu aja saya. Izin, saya rasa mungkin udah cukup deh. Di bawah ini banyak konten. Ya. Ya gitu Sandy. Jadi intinya udah lu sekarang tabayun, Kalau masalah equalizer bayar. nanti deh. Kemarin juga ada keterangan dari equalizer. Bang Udin, Dia saya udah sudah siap mau terima melanggar tabayun, undang-undang tapi yang nggak mau blendernya Bang Udin. Bukan sayanya, tanya kan orang. Saudaraku. Sesama muslim itu duluan ngucapin salam. Hakul muslimi ala muslimi Lagian situn. mau tabayun pakai syarat coba kau ini. Jangan Tabayun apa? kayak nenek-nenek ribut gitu loh. Mana yang ribut? Malah kita itu saling duluan meminta maaf. Walaupun lu benar, lu minta maaf lebih hebat lu tuh. Udah Begitu, enggak, kalau mau Sandy. tabayun aja. Ini pakai syarat. Kok saya yang diginiin ya? Saya bingung ya. Enggak, lu tuh Saya yang aneh. terjolimi tapi saya yang Umur lu berapa sih, dipojokan San? ya? Kok saya bingung jadinya, bener dah. Enggak, maksud gue, lu ini yang banyak bicara. Blender tuh dari tadi diam aja tuh. Dia lagi nyusunin piring gitu. Blender,
piring yang disusun. Nah, Biasa aja. udah mak turunkan dia. Nanti Udah turun. berantem kurungkatkan kembali. Udahlah. Aku Gak usah nggak ribut tahu sama saya Itu yang baru datang, Mak. Sapa dulu, Makku. Jangan ribut sama Kakak. Dia itu, Bang dia itu. Bang dia. Jangan, saya minta tolong Mas Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. intinya gini aja, Sandy. Udahlah semua itu. Berhentilah kau bersekutu dengan orang yang nggak memihak dengan kami. Kami di sini, Sandy, khusus dengan Oten. Nah, ya. Jadi kalaupun ada kesalahan kami dalam menjalankan ini, kalian tegur baik-baik dari WA kek, dari mana kek, itu Islam. Ma, ini ke sesama muslim, Ma, bukan ke Oten. Ya Allah, berapa kali Apa saya bilang. ilmu kau untuk apa? Ilmu kau untuk apa? Coba. Jadi, gue pernah selek sama Bang Alip loh. Bang Alip nelfon gue pakai WA, dia ngasih tahu tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Sampai ribut gue sama Bang Alip. Percaya nggak? Tapi karena gue lihat dari data dia itu benar-benar kuat, gue ikutin dia. Ustadz Guntur, banyak yang siapin gue. Bang Bud, ente ingat nggak Bang ngamuk sama aku pernah? Aku mundur. Datanya mau Bang Bejo nih kena. Aku mundur dulu habis itu. Kenapa? Karena apapun yang terjadi kita harus mundur duluan. Hindari tampil. Gue ketemu sama Bang Bejo nih, tau nggak? Buset pelukan gue sama dia. Beneran. Alip sama Ardi sama Bang Handi juga pernah selek, gue pernah juga. Asik-asik aja gitu kok. Sesama muslim. Selek di dalam berpikir itu lumrah di dalam Islam. Jadi mencaci maki orang tua boleh ya? Terus, Mencaci maki di dalam orang tua. Sekarang gini, orang tua lu lebih hebatan mana, orang tua lu sama Allah? Bukan, Sandy, kau sering berfatwa di komal kau seakan-akan kau mengikuti ajaran Nabi Muhammad kali. Nggak boleh marah waktu dirinya dihina. Nggak boleh marah. Ada nggak caci maki saya? Sekarang? Kok marah? Gak ada kau? caci maki di sini kan? Kok marah? Orang kau? tua lu sama Tapi Allah kau hebatan selalu mana? bilang, Kalau harusnya ke Nabi Allah, Muhammad Bang. nggak pernah marah, dirinya Nah, dihina. sekarang Satu apa ciptaan, jangan satu fitnah. pencipta. Blender lagi bicara masalah dakwah dengan untuk di jalan Allah. Ingat nih. Sesama ke Oten apa ke sesama Bentar, muslim? wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Tahu nggak ayatnya tuh? Di ayat berapa itu? Artinya Itu ke coba. Oten apa ke sesama Artiin muslim? ayat itu yang gue bacain tadi kalau lo emang bener-bener tahu masalah Ini dakwah. permasalahannya ke sesama Wa muslim. qada Bang. rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kurungkatkan komal ini. Muslimnya yang dihantam blender itu muslim yang munafik. Tahu kau sebelum Atas dasar apa bisa mengatakan atau membuat fatwa seorang itu munafik? itu dia sudah mencaci maki Udah belajar kita. lagi ya, Sen. Belajar lagi kalau lu masih chatting. Mungkin begini Bang Sandi, atas perilaku. Mungkin itu. Tapi Kan boleh kamu perilaku buat fatwa. seseorang. Bukan, maksudnya kan menilainya. Saya nggak ada pengaruh nih si Sandy. Oke, Bang Budi. Jangan lupa makan Waalaikumsalam bakso ya Bang Budi. Waalaikumsalam. Ada satu hal yang harus didengarkan dulu semua supaya paham ya. Dulu Tristan ya awal-awalnya dia tetap dengan kita satu jum sama berdiskusi satu tim saling dukung. Tapi karena dia suka kali mendengarkan info dari orang lain tidak lengkap ditanggapi langsung. Kemana si Uden? Biasa lah mak nambal ban. Makan bakso dia, Mak. Nambal ban dia tuh jam segini. Tristan dulu karena merasa didengarkannya dari pembicaraan orang lain bahwasannya dia diomongi begini kupingnya tipis, cepat kali merespon akibat bentrok Omichan. Ya, itu yang paling heboh itu akhirnya yang bikin dia terus-terusan bermasalah dengan semua muslim akibat itu. Ya, karena kuping tipis doang. Padahal orang berkata tentang orang lain dianggapnya tentang dia. Ya. Merasa bahwasannya dirinya yang dibicarakan. Lupa bahwasannya ini adalah room sosial terbuka. Jangan tampil. Bang Bejo, saya dimaki saya dengar sendiri loh Bang Bejo, bukan kata orang. Iya. Dan saya ditakfirkan, saya lihat sendiri loh Bang Bejo. Ya, tapi bukan kata orang. lupa. Tapi nggak tahu kenapa muncul Blender ngomong begitu. Tadi Lupa apa aja. gimana? Karena saya membela Nazaret yang mualaf. Saya membela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandy, tadi Waalaikumsalam maki-maki warahmatullahi bilang wabarakatuh. segala macam hantu blau di komal kau, nggak pala kali kayak kau ini. Biasa aja Aku Sandy. stop di situ, aku Lah, tegas. jangan goyang kali.
Biasa aja. Oh yang enggak. Oh ini orang tuaku yang dihina. Dan Terus si Mican tadi bilang apa di Komal kau belakang aku? memfatwakan, Apa coba? berani memfatwakan seorang yang tidak ada dasar Aku ilmu. semua dicacinya tadi di Komal kau. Di mana benar? Selalu mengatasnamakan Islam. Ini yang tadi memang aku sampaikan ini. Dia tuh mengatasnamakan belum Islam loh. selesai didengarkan ini sebenarnya. Aku mau menyampaikan ini tadi. Sebenarnya itu disampaikan. Mereka yang sedang mengadu domba itu menggunakan ini. Mereka bukan orang bodoh, dipelajari karakter kalian ya masing-masing. Bagaimana cara mengusiknya, bagaimana cara mengadu dengan muslim yang lain. Dia tahu kalau dengan cara ini kalian respon. Begitu itu terrespon, kalian terpengaruh di situ, dia menang, dia benar. Jadinya kalian yang salah. Udah intinya Sandy, udah nggak usah ribut. Sandy, ayo dengan kami, bantu kami untuk memerangi Oten yang banyak mempelintir-pelintir Al-Quran sama hadis. Gitu aja Sandy. Ayo, gunakan ilmu kau, karena kalau dengar ada cakap kau tadi, kau banyak ilmu di Islam. Ayo, kan lebih enak kami. Ada orang yang paham ilmu agama, ada yang jago di Bible, enak kami kan? Ayo, gabung sama kami. Apa ya kau buka Komal kayak gitu, bikin ribut aja. Aku tadi apa segala macam, si Mican bilang bapak, akulah abangku, semua dimakinya. Nah biasa aja. Bodoh Hampir amat tak lah. pernah ada kajian di tempat engkau. Oke, saya Dari izin ngobrol sama boleh orang itu aja yang ku tahu. boleh ikut berbicara. Siapa nih netizen? Bang netizen ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Jangan bikin yang Saya- panas-panas lagi ya bang, biar baik kita semua ya. oke, saya Saya perkenalkan dulu Bang Awi. Bang Bejo Bang kenal. Awi ini Ya. adalah amirulnya debater muslim di Jum ya. Dia salah satu yang jadi panduan oleh umat Islam ketika berselisih. Ya, terima kasih Bang Bejo sudah menyampaikan. Handal di Ya. debater muslim sampai saat ini. Lanjut. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dan saya senang kalau yang begini ada orang muslim biasanya saya dipanggil, biasanya Kang Angon WA saya, Kang Alif panggil untuk ikut menengahi. Cuma begini, saya kasih pandangan. Tadi saya sempat chat di bawah, khusus ke Bunda Nora, tidak perlu melakukan klarifikasi, santai saja. Tidak perlu ada klarifikasi apapun, tidak ada masalah. Maaf, Saya kena juga. mohon maaf Bang Sandi ya, mohon maaf ini Monggo silakan. saya melihat Anda sebagai saudara muslim. Cuma saya berapa kali lewat di Komal Anda kok kayaknya Komal gibah aja itu. Nggak ada faedahnya Komal Anda itu, menggibah aja kerjanya. Aku baru kena gibah. Iya. Saya sengaja memancing itu. Kalau saya nggak Sama terima, dulu, saya bisa nanti ditakfirkan. setelah saya bicara baru digantian. Setelah saya bicara kita gantian berbicara. Ini pandangan Oke. saya secara umum ya. Gak apa-apa nanti Anda mengklarifikasi, meskipun saya sebenarnya tidak perlu klarifikasi, cuma saya mau katakan jangan lagi begitu, nggak ada manfaatnya itu menggibah. Seandainya, jadi saya berpikir seandainya nggak ada blender, nggak ada Bang Juma, mungkin kalian nggak makan di situ, karena namanya blender aja dibahas terus, nggak ada manfaatnya. Apa nggak Berkumpul makan? orang-orang yang terus menggibah aja pekerjaannya. Kalau saya sudah pernah sampaikan di Komalnya siapa dulunya, ada Bang Wiro di atas, Bang Tristan, saya sampaikan begini, mengenai stylenya Bang Blender itu, kalau Anda tidak suka, ya itu gayanya dia lah, janganlah dicela. Jangan dicela karena kita menghadapi satu musuh yang sama. Kok jadi aneh nih ketika dia melakukan punya giro berjuang di jalan Allah dengan gayanya dia. Dan alhamdulillah meskipun saya bukan orang yang tidak senang, tapi saya merasa terhibur dengan gayanya dia. Saya tidak pernah mempersoalkan, dan ngapain kita persoalkan hal yang begitu. Cuma saya mau nyampaikan begini aja, Bang Sandi ya, saya salah satu, boleh tanya Gurunda, Kakanda saya Bang Juma, saya seperti kata Bang Bejo tadi, saya salah satu orang yang dipercayakan sama para dai-dai muslim di Zoom itu sebagai pemimpin. Ketika ada masalah sesama muslim, biasanya kami, Pak Angon, Bang Bejo, Bang Zulfikar itu ada bersama semua untuk menengahi. Dan saya selalu frontal, Pak. Saya nggak ada bahasa abu-abu. Saya jelas, kalau kayak Sandi ini, mohon maaf, jangan lagi begitu. Kerjanya cuma menggibah aja. Tahu nggak menggibah itu? Sama dengan makan saudara sendiri. Nggak ada baiknya. Mempercontohkan hal-hal yang tidak bagus.
Ini bukan lagi orang yang di luar senang dengan mengadu domba, tapi Anda sendiri yang mengadu domba. Saya selalu frontal pada dalam penyampaian. Jadi apapun alasan Anda, saya hanya mau katakan jangan lagi terus menggibah, stop menggibah saudaramu muslim. Itu sama aja kau makan daging saudaramu sendiri. Mengenai Bunda Nora dan Bang Blender, bukannya saya berpihak ke mereka ya, tapi tidak ada masalah dengan mereka. Ngapain? Iya kan, nggak usah kita ambil hati Bunda Nora, nggak usah klarifikasi yang begini-begini, nggak perlu buang-buang energi untuk mengklarifikasi yang beginian, itu buang-buang energi. Termasuk Bang Blender itu nggak perlu. Lanjutkan aja terus yang bermanfaat. Nanti malah dijadikan bahan gibah lagi di komalnya dia itu. Oh dia sudah minta maaf, dia sudah klarifikasi, dia bersalah. Nggak perlu. Kalau dulu saya mengatakan perlu, tapi sekarang nggak perlu lagi. Dijadikan bahan gibah, nanti rekamannya direkam lagi, baru ditayangkan lagi di situ. Itu apa namanya itu? Udah. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang belum mengenal saya, silakan. Oke. Pertama, saya tidak akan membicarakan kalau saya tidak dimasukkan di dalam fatwanya Blender. Saya tidak akan membicarakan kalau saya tidak dihina dan ibu saya almarhumah dihina. Dan saya tidak akan membicarakan kalau tidak mengatasnamakan Islam. Yang diserang ini bukan Oten, tapi sesama Islam. Pahami itu. Dan bukan saya yang memulai. Saya yang disenggol. Saya orang muslim disenggol, saya dibikin fatwa bahwa saya orang munafik, kafir, Syiah. Saya dihinakan di depan 500 orang. Ibu saya dihinakan, guru saya dihinakan. 3 orang tua yang menurut saya, orang tua kandung, mertua, dan guru, 2 diantaranya sudah dihinakan. Ya, udah. Ditonton 500 orang netizen, itu di TikTok, belum di YouTube. Izin Bang Sandi, biarkan selesai. Biar selesai. Nggak usah dipotong, biar selesai. Kalau sapu ini di bawah banyak kotor. Turun dulu satu, Blender mau naik dia, mau naik lagi dia. Dan setiap saya ngomong pasti dikat. Tolong Saya jangan ngomong dikat, biar selesai. sepertinya ucapan saya memang nggak diinin. Kalian selalu membela orang-orang yang salah. Jujur kali ini Blender salah, tapi kalian bela mereka. Saya yang dicolek loh, saya korbannya, tapi saya yang jadi tersangka di sini. Oke Bang Sandi, karena sudah diulang-ulang narasinya begini, saudaraku ya, Anda mengatasnamakan katanya ini karena umat Islam, saya juga muslim Pak. Alhamdulillah, insya Allah saya akan mati dalam keadaan muslim. Dan saya tidak mempersoalkan narasi Sandi seperti narasi Bang Blender seperti itu ketika menghadapi Oten. Yang pertama, saya tidak menyinggung pribadi ya, mohon maaf. Kalau mengenai ibu Anda atau apa yang disinggung oleh Bang Blender, itu bukan ranah saya untuk mengomentari itu. Cuma yang saya komentari ketika itu Anda masalahnya, Bang. Sebentar Pak. Ketika Anda mengatakan saya ini umat Islam, saya tidak senang dengan gayanya Bang Blender. Saya juga muslim Pak. Dan bukan cuma Anda yang muslim. Banyak di komal-komal ini ribuan yang muslim yang tidak seperti berpandangan seperti Anda. Yang saya komentarin di sini Pak, saya tidak suka dengan gaya Anda yang buka komal hanya untuk gibah, menjelek-jelekkan sesama muslim. Kalau mengenai ranah pribadi tadi saya tidak mau mengomentari, gitu ya. Saya tidak akan mengomentari ke sana. Itu perlu klarifikasi. Terus yang begini, sebentar satu lagi. Ketika saya cuma gini aja Bang Netizen, simple ya. Udah saya minta cuma gini aja Bang Netizen. 3 hal yang saya minta, yang saya sampaikan ke Bang Bejo, tolong lakukan, udah selesai masalah ini. Oke, satu lagi saya mau ulangi lagi ini pernyataan saya yang biasa sampaikan di komalnya Bang Tristan, juga pernah saya sampaikan begitu ke Tristan. Tidak ada mungkin yang lebih dekat dengan Tristan daripada saya yang ada di sini. Saya biasa WA beliau, biasa teleponan. Saya sampaikan begini, ketika ada orang menuduh Anda Syiah atau menuduh Anda munafik, pasti ada alasannya. Mohon maaf. Jadi dulu ada namanya Bang Farhan, dia dituduh orang Syiah. Saya naik mengklarifikasi karena saya sangat tahu beliau, dan dia salah satu mentor saya ketika saya mau ikut debat, karena saya bukan debater kan. Jadi saya sampaikan kepada Bang Farhan begini, ketika Anda dituduh oleh Syiah, wajar karena pada saat satu kesempatan Anda duduk bersama dengan orang Syiah, duduk berasik masuk dengan orang Syiah, dan mulai mengikuti iramanya orang Syiah yang mengatakan awalnya itu orang Syiah itu tidak menjelekkan sahabat, tapi mengangkat-angkat terus Sayyidina Ali saja terus yang diagung-agungkan di antara para sahabat.
dan dia iya betul sudah mulai tergiring ke arah obrolan yang seolah-olah dia dianggap Syiah. Jadi ketika ada yang orang menganggap Syiah, kita bertanya kenapa saya dianggap Syiah? Oh, ternyata saya suka nongkrong dengan orang-orang Syiah dan kadang-kadang mengikuti pendapat orang-orang Syiah. Bahkan mungkin dengan oten kadang-kadang mereka menghina Rasulullah dan kita tidak ada reaksi. Wajar kalau orang bilang kita orang munafik ketika hal seperti itu terjadi. Jadi sekali lagi saya cuma mengomentari hal seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kalau mengenai ranah pribadi, saya tidak akan menyinggung ke sana ya, Bang Sandi. Silakan. Oke. Aku mau ngomong tadi aku beli lontong. Aku kalau masuk Komal ini teringat lontong, aku belapar bah. Beli lontong ke depan bah. Tapi enggak. Aku tadi pergi jalan nanti. Enggak naik kereta, handsetnya aku cabut, enggak sadar aku pakai kemarin, aku cabut handset, aku pikir handphone dibawa, aku pikir handphone dibawa. Lanjut. Pak Blender, Jadi- aku udah gak mau lagi masuk room kau lah. Berapa akunku tumbang gara-gara masuk ke room kau itu? Ya banyak najis mana? Tagul. Deli itu 2 tahun ini aman-aman aja. Kan Berbeda udah lewat tahun. pakai handset aja, handphonenya nggak ada, handphonenya tinggal. Iya kayak tadi juga, handphoneku tinggal, handsetnya aku bawa. Weh, aku bentar beli lontong, bang, jalan sendiri aku. Rupanya nggak dengar lontong lah. Aku tutup lontongnya pergi, aku selera aku makan lontong. Jadi begini, aku sama si Sandi ini, pertama aku urusan sama Najaret. Udah, Najaret ini ku kafir-kafirin karena gabung pertama sama Equalizer. Masuklah kawan ini melalui perantara Sinai. Bang, orang ini mau tabayun segala macam, kan gitu. Dibawalah sinilah tuh cewek Najaret. Udah, datang ke Komalku. Aku jujur ku bilang, nggak mau aku menengahin sama orang tua. Aku keras orangnya, enggak, AABB. Cuman karena mereka aku bang di api gini-gini, si inilah juga pembina api Lampung katanya. Aku karena menghargai mereka mengatakan api, tapi udah aku terima. Oke. Tapi aku mohon, tolong kalau memang dia mau alaf Najaret, kau memang calonnya, jangan lagi kumpul di sana ya tempat Equalizer. Selalu aku bilang, jangan lagi ya. Oh iya bang, sampaikan. Udah, aku pantau. Aku nggak percaya sebenarnya. Duduk juga aku ingat Sandi, tengok tuh, duduk dia situ, tempat Equalizer. Duduk. Ya udah aku sampaikan. Lama-lama duduk terus, nggak peduli. Dah, nggak kopen lah, nggak kurus nih, nggak kurus. Itulah ku seranglah sekali Equalizer, Al-Farul. Masuk kawan ini lagi ribut, masuk menengahi, sok jadi pahlawan. Sesama muslim kena maki lah. Gimana orang lagi perang masuk, kita sama muslim gini-gini, ku hantam lah kawan ini. Sandi nih, itulah ku gas. Itulah tercatat dari dia Katolik, kata Sang Kholik Allah. Terus Yesus baik kepada pemaham. Wah, kena maki lah terus. Itunya. Jadi yang menyenggol siapa? Aku urusan sama orang lain, kau mau jadi pahlawan pula mengatakan muslim apa kau itu? Nggak pernah kau pikirkan bagaimana berperang, pagi siang malam kau pikirkan begadang. Kau menggibahin orang aja kerja kau. Aku nggak pernah menggibahin kau di Komal. Kau tengok, mana pernah? Yang kupikirkan cemana membantai orang kafir sana, cemana memikirkan netizen biar supaya jangan masuk Komal sana. Itu yang kupikirkan. Kalian masih menggibah aja. Pakai hampir murtad kau panggil Habib. Selama apa kau ini hampir murtad? Yang jelas hampir murtad panan, bisa pula kau panggil Habib dia. Aduh, apa kayak gini? Aku nggak pandai ilmu, tapi ketengoklah. Siapa tuh nama? Pak Romli, Tristan, Faisal Khan, hampir murtad. 4 sama aku, 1 lawan 1, berserak kan semua kan? Nggak pakai ilmu itu bos, pakai congor aja. Nggak ada aku maki-maki. Jadi kau Sandi, ini aja nya sebenarnya. Aku paling nggak apa ya. Udah aku bilang, aku di TikTok ini tugasku hanya membantu penghujat ya. Ketika berperang, siapapun masuk menengahi, berserak lah aku buat, nggak pandang bulu. Kemana nya kau nih, orang lagi perang kau masuk di tengah, berserak lah. Kau pula lagi pengakuan kau pun juga berbeda-beda, kata Songolik mana? Dari mana pula pemahaman itu yang buat aku tensi sama kau? Kau Islam apa? Terus kau membawa pakai api? Kau merusak ini namanya, rusak akidah kau nih. Karena kau bawa pakai api lah, makanya aku maki kau.
Ada otak kau, enggak aja aku bilang. Dari mana kau mengiyakan Katolik itu kata langsung oleh Allah? Dari mana datangnya itu? Ngarang aja. Kalau dibiarkan juga keras. Yang pasti di Sastro menyamar. Di Sastro sudah mengakuin aku Katolik. Aku menyamar menjadi Muslim demi untuk membela Islam. Apa itu? Udah jelas di situ. Di Sastro kafir yang menyamar, terus equalizer yang belum jelas. Ketika kalian duduk sama, bercanda ria, jadi musuhku, duduk sama kau mengejar, ya udah kuanggaplah bos. Sebenarnya ini di medsos. Di medsos ini tugas kita menggaungkan. Tugasku menggaungkan. Kusebutkan nama kalian itu demi untuk menjaga saudara-saudaraku. Jangan sampai terpengaruh sama kalian. Itu hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Catat. Kalau tadi mentakwir apa sih takwir? Yang kau bilang takwir itu. Karena kau duduk sama. Sering sama, menggibah sama equalizer di sastro yang udah kafir. Nggak ada salahnya kau sebut namanya di situ. Di mana aku salahnya? Orang-orang munafik kayak gitu menyerang Islam, yang mengolok-olok Islam. Jelas itu di An-Nisa 140. Orang-orang yang mengolok-olok Islam, mengolok-olok agama. Kencing onta itu kan mengolok-olok itu. Yang itu yang ku tahu. Termasuklah kau dalamnya. Menggibah aja. Berdebat sama Oten pun nggak pernah kau lihat. Jadi kalau kau ya aku Sandi mau kau kemana pun aku yang nggak ada cerita sama aku tabayun nggak ada dalilnya tabayun sama orang munafik. Kau suruh pula aku minta maaf, salah apa bu? Tamang kok kalau nggak mau aku minta maaf kenapa rupanya nggak suruh main kita? Itu aja udah aku bilang sama kau kan. Apa yang bening-bening nggak usah kau ngadu kayak perempuan kau sana kemari. Enggak aja tiap hari kupikirkan. Sudah Dah Ya, silakan Tiar Bang. Ya, silakan. Oke. Ketika kau bilang aku mengiyakan di sastro Katolik itu pemahaman di sastro. Di situ pun aku udah jelaskan di sastro. Kau main di tepi jurang, jangan. Tapi alasan dia apa? Aku tidak mau pakai nama Islam karena nggak mau ketika aku main di tempatnya Oten yang dicaci maki Islam. Itu pertama. Ketika dia menasihati, terus aku mau ngapain? Yang penting aku sudah menasihati. Ketika kau maki-maki terus berkali-kali umat Islam yang kau sangka, yang kau langsung ngasih fatwa bahwa mereka orang munafik, bahwa mereka orang kafir, ya lama-lama aku gak tahan dengarnya, maka aku jadi tengah. Tapi kau bantai juga. Kau caci maki aku masih biasa. Sampai ketika aku bikin kajian untuk coba menenangkan, tapi apa yang diangkat? Aku abu-abu. Tanpa kalian tanya dulu, kalian langsung memvonis. Siapa kalian memvonis diriku? Memvonis orang-orang Islam lainnya. Membikin fatwa seolah-olah bahwa kau ini yang paling benar, paling paham ilmu agamamu. Kenapa kau minta 3 hal itu untuk keadaan tenang? Kau nggak merasa sama dengan caramu, rasa sama Muslim, bukan? Begini caramu kan? Kasih tahu yang benar. Begini caramu. Pecah piring jatuh ini makan lontong. Bukan Oten. Iya makan lontong. Kau ngomong aku diam. Ya terus aku bicara. Kau ngomong aku diam. Sekarang kamu mau mecah pikiranku dengan caramu gaya begini. Aduh, secara lama. Ya udah terus aku bicara. Pecahkan piringnya Bang Blender. Inilah caramu. Ya kau serang tuh sama Muslim. Kalau kau mau nyerang Oten silakan, mana pernah aku protes. Tapi ketika sesama Muslim kau bikin fatwa, itu salah. Kau harus paham itu. Ketika sama Muslim kau caci maki, itu salah. Apalagi kau membawa nama Islam. Selalu kau bilang garda terdepan Islam. Kalau yang nongkrong dengan equalizer itu bukan Islam, itu munafikun. Wih, kau paling benar di sini. Kau paham agama kah di sini? Cair koin bah, gila gip aku bah. Lanjut. Dan kalau kau mau menulis soal koin, aku kehidupanku di dunia nyata. Maaf, mungkin nggak semiskin kau. Terus aku udah nyari bicara. koin untuk ketenaran di online. Iya, aduh ma, aku bilang kan gitu aku cair kok bilang terkejut aku. Lanjutlah. Oke, di mute dulu Pak Blender, Pak Blender ini dulu. Kau yang nyari konten kalau menurutku.
Ketika konten udah mulai sepi, kau cari konten, kau batin sama muslim, biar apa kau tetap eksis. Malah aku curiga kau ke situ. Oke. Poinnya kita sudah dapat Bang Sandi, poinnya biar tidak emosional karena sudah mulai menyerang ke pribadi miskin dan ini ya. Stop dulu. Izin dulu bicara sedikit ya Bang Blender dan semuanya. Dibilang cari koin. Iya, tadi kan sudah menyerang ke masalah itu, sudah kita tidak usah bahas itulah kalau masalah pribadi itu ya. Begini, apa ya? Saya salah satu orang yang di media sosial ini, mulai dari Zoom, yang merasa sedih kalau ada sesama muslim yang ribut seperti kayak ini ya. Cuma dari sini posisinya saya tidak bisa mengambil kesimpulan secara spesifik. Saya cuma bisa bilang begini kepada keduanya ya. Saya sampaikan dulu mengenai Bang Blender ini, saya salah satu orang yang merasa terhibur dengan gayanya dia ketika dia berdebat dengan Oten. Ya, gitu. Saya berapa kali ucapkan itu. Terus kalau mengenai fatwanya Bang Blender tentang apapun itu, bukan membela Bang Blender, dia bukan dari MUI. Tidak perlu dijadikan patokan juga. Umpama dia berfatwa, kamu ini, kamu itu, nggak apa-apa. Tidak mendekati ke neraka juga kok itu. Karena dia bukan juga dari MUI, jadi tidak ngaruh juga sih sebenarnya itu fatwanya Bang Blender itu. Cuma supaya tidak ada fatwa-fatwa lain atau ikut sependapat dengan Bang Blender, kita hindari yang seperti dikatakan Bang Blender tadi. Jangan berasik masuk dengan Oten. Jangan bercandaria dengan mereka. Terus ada nama hampir murtad itu loh. Itu jelas-jelas namanya hampir murtad, lagi dipanggil Habib. Aneh juga sih kadang-kadang itu ya. Namanya aja hampir murtad. Saya untung aja tidak pernah ketemu satu komal orang itu. Saya caci maki juga dia itu pakai nama hampir murtad itu. Itu penggiringan akidah itu. Penggiringan akidah ke arah sesat itu. Pakai nama hampir murtad. Terus pakai apa itu? Pernah saya melihat yang ikut menggibah di komalnya Bang Sandi ini kan, es kencing onta. Ini apa maksudnya itu? Penghinaan kan itu. Dulu waktu di Zoom Pak, di Zoom ada nama-nama yang memakai, yang melecehkan atau merendahkan Islam, tidak boleh naik. Harus ganti namanya. Tidak boleh pakai nama-nama seperti itu. Apalagi duduk mesra dengan orang yang bernama seperti itu. Jadi saya harus bilang, jangan disalahkan juga orang kalau dianggap kita munafik atau dianggap kita penyamar dengan Oten ketika kita sependapat atau setuju dengan Oten itu. Ketika kita duduk mesra dengan dia di komal kita menggibah, itu sama dengan setuju dan sependapat dengan nama hampir murtad, nama es kencing onta. Dari namanya aja sudah menghujat Islam itu Pak. Jadi itu saya sampaikan. Silakan. Netizen ya. Ini Bang Denny, saya klarifikasi sedikit. Maaf ya. Maaf sebentar. Saya di komal itu ketika ada narasi yang tidak tepat, menyenggol API, menyenggol Bang Juma, menyangkut tentang masalah agama, saya orang paling vokal di situ. Bukan berarti saya di situ ngobrol ketawa ketiwi, tapi ketika ada narasi itu saya biarkan, tidak. Garis bawah itu Bang. Mungkin lanjutkan. Saya tadi sudah menyimak juga dari Bang Awi ya. Ya memang persis seperti itu Bang Awi. Saya tadi mau kasih saran juga seperti kisah yang Tristan dulu kan sama ya. Karena sebenarnya dulu Tristan pun ya, karena dia memang berilmu, mengkoreksi debatan muslim lain yang berbeda bidang ilmunya, gitu ya. Bidang ilmu yang dikuasainya nggak semua orang itu sama yang jadi debatan muslim ini. Kita ini punya potensi beda-beda karena kita belajarnya nggak bersama. Ya, kita hanya ingin mengembangkan apa yang kita miliki, ya, untuk dijadikan sebagai cara, alat, senjata, benteng, ya, di dalam debat lintas agama sebagai debat muslim. Itu sebenarnya yang terjadi dulu kayak gitu terjadi. Tristan mengkoreksi sesama debat muslim hanya karena dia paham sesuatu, akibatnya yang dikoreksi di depan publik marah, caci maki, dia sakit hati. Sama kayak Sandi barusan, dibawa ibunya juga sama dulu, gitu juga terjadinya. Akibatnya apa? Sekarang Tristan itu karena baper sekarang ini, ya mudah-mudahan nggak terus ya, insya Allah ada waktunya dia akan kembali
Berserak dia udah pingsan dia buat. Wow, cair bang. Wah, main kali bang. Wah, cair. Gas, pecahkan piring, cair game. Dulu. Itu ini baru typing di bawah ya, katanya WA barusan Sandi Permana sudah dikeluarkan dari API. Itu benar, Din? Lanjutkan dulu Bang Bejo. Lanjutkan dulu Bang Bejo biar tidak putus narasinya. Nanti gantian bicara, lanjutkan Bang Bejo. Ya, jadi maksudnya itu akibat kita ingin menonjolkan yang kita pahami tapi salah tempat ya. Mengkoreksi sesama debater muslim di depan umum. Efeknya apa? Efeknya yang merasa sebenarnya memang potensinya harusnya benar ya, karena potensi ilmunya lebih, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan netizen di bawah, para debater-debater lain ya, tidak selaras. Ini saudaramu sendiri jadinya. Dulu mulanya juga perlahan ya, sedikit-sedikit, tapi karena terus-terusan diulang, akibatnya seperti sekarang. Dia terfitnahkan. Mudah-mudahan tidak masuk dalam fitnahnya Syiah dan menjadi Syiah ya, mudah-mudahan. Wow, main kali saya dia sih. Cair lagi. Pecahkan piringnya. Main punya Sandi berapa? 259. 259. Wah, cair jauh kali ya. Blender di itu. Tahu Der. Aduh, belum siap aku. Singkat blender. Jadi gini, untuk kedepannya hentikanlah yang kayak gitu, ya kan? Udahlah, stop dulu. Udah banyak yang terjadi. Jadikan itu pelajaran. Jangan pula udah tahu itu pernah terjadi mau ikut masuk hal yang sama. Kita umat Islam itu, ya, bukan yang apa namanya ya, yang paling tahu tentang ajaran Islam, bukan kita yang paling paham. Apa yang terjadi situasi debat lintas ini bukanlah untuk ulama, bukan. Dari sejak awal bukan ulama yang naik kemari, tapi orang muslim-muslim yang peduli, yang punya keilmuan, punya cara untuk menyampaikan, metode, ya, ilmu komunikasi yang bisa lagi bang. Main kali. Bang Bejo, kalau sama Oten silakan Bang Bejo. Cair lagi, beli lontong. Muslim Bang Bejo. Beli lontong lagi, aku beli lontong. Oh, main kali, cair. Enak kali. Sama Muslim Bang Bejo, tolong dong pahamin. Ini kesama Muslim yang dihinakan, yang difatwakan. Itu yang saya bahas tadi. Saya bahas kan sesama Muslim. Akibat ada lalu satu yang Bejo di sini direspon. semuanya, mohon maaf, seakan saya salah jadinya. Saya yang dizolimi, saya yang salah. Saya belum siap keren. makanya. Saya belum siap makanya ini. Terlalu cepat meresponnya. Masih juga sama ya. Saya tadi baru saya bilang terlalu cepat merespon sesuatu yang belum selesai disampaikan orang lain, sehingga Anda salah paham. Janganlah diulangi seperti itu. Walaupun Anda punya ilmu tinggi, ya. Walaupun Anda lulus pesantren 14 tahun sekolah belajar di sana, saya mungkin memang nggak pernah saya belajar pesantren. Sama Bang Awi ini juga bukan debater. Sama saya juga bukan pesantren Bang Bejo, aman ya itu. Cuman kami kelas punya saya masih di bawahnya santri murid saya. Kemampuan untuk membuat perselisihan itu bisa diredam sejak awal, tidak dijum. Makanya kami kolaborasi dulu, saling dukung. Jadi kita punya potensi, kita berikan di sini, bukan kita jadi pengacau di sini. Jangan tampilkan jadi pengacau di sini. Di mana saya mengacau? Aku gimana di jaringan? Sabar Bang Bejo, besar Bang Sandi, biar Bang Bejo selesaikan. Saya itu kalau ngomong singkat, padat, intinya gitu loh. Gak usah ngalor ngidul kesana kemari, intinya itu aja kalau saya. Gitu ini. Ya biar dia selesai dulu, langsung pada intinya Bang Sandi. Cair, beli lontong kita. Mak, beli lontong tidak mak ya? Kamu jawab, beli lontong. Jangan lupa kotek aku. Oke, cair. Kotek aku. Main kali ya. Ser aku. Lander tinggal nih kok. Jadi problemnya kan udah dibilang tadi ya, karena terlalu cepat merespon, akibatnya karena sedikit berulang lagi ya. Baper tadi itu sedikit berulang, menumpuk dia. Padahal seharusnya kalau dipikirkan itu nggak perlu, kalau diabaikan saja ya, diabaikan ya. Apapun itu. Kenapa? Karena kita sedang di dalam jihad fisabilillah di sini.
kita sedang berada di dakwah di medan di depan, kita menghadapi penghujatan. Misi kita itu untuk dari awal itu ya, yang saya paham itu membentengi umat Islam dari segala misionaris, menjawab hujatan-hujatan fitnahan yang sudah dilontarkan, dan yang paling utama itu adalah menggugat kata Allah di Bible. Itu yang dulu saya paham. Apapun yang digunakan istilah Islam dalam Bible itu yang mau kita gugat, dan sekarang ini sudah mulai hasilnya terlihat. Jadi janganlah menggunakan apa yang kau inginkan masukkan ke dalam perjuangan ini. Ini perjuangan bukan milikmu, perjuangan umat Islam yang sudah lama dirintis. Kalau nggak paham, tanyakan kepada yang sudah lebih dahulu. Amati dulu supaya jangan jadi Main kali ah. Cair Pak. Betul. Bennett mah, blender mah berisik mah, blender berisik. Oke, silakan Bang Sandi. Ya kan? Lanjut. Intinya tetap saya yang disalahkan kan. Saya terjolimi. Blender yang melakukan suatu hal yang mengatasnamakan Islam kepada sesama Orang muslim. koin kau sikit, kalah sama aku boleh menang. Koin kau sikit. Udahlah. Ternyata cuma buat cari konten dapat koin. Oh, kalau nggak dapat koin nggak makan kau ya. Bang netizen. Jadi, silakan. Bang, sebentar Bang Budi sebentar.